dan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Kita lanjutkan kajian kita dari Kitabul Ilm, masih pada bab Al-Hikmah. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membaca keterangan yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah tentang beberapa contoh bagaimana hikmahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam berdakwah, sehingga hikmah itu adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kapan dia perlu lembut, kapan dia perlu keras, kapan dia perlu tegas, sehingga ada porsinya masing-masingnya. Kita baca keterangan di sini disebutkan, wa idza ta'ammalna ma 'alaihi katsirun minad du'at al-yawma wajadna anna ba'dahum ta'khudhuhu al-ghiratu hatta yanfiran nasu min da'watihi. Apabila kita mencermati kebanyakan yang dilakukan oleh para duat di hari sekarang ini, niscaya kita akan mendapati bahwasannya sebagian mereka itu ada yang terbawa oleh ghirah, terbawa oleh kecemburuan, sehingga membuat orang lari dari dakwanya karena terlalu semangat. Ghirahnya itu tadi, kecemburuannya terhadap dakwah ini tadi sangat semangat, justru malah membuat orang lari. Law wajada ahadan yaf'alu syai'an muharraman la wajadtahu yushahhir bihi biquwwatin wa bisyiddatin. Kalau seandainya dia mendapati ada seseorang yang melakukan perkara yang haram, niscaya engkau akan mendapati orang tersebut justru yushahhir bihi, akan dimasyhurkan ya, dengan secara kuat dan secara keras. Maksudnya apa? Sehingga kalau dia ngelihat orang melakukan perkara yang haram, langsung diviralkan gitu. Yaqul, dengan mengatakan, ma takhafullah, ma takhshallah, engkau tidak takut kepada Allah, wa ma asbaha dzalik, atau yang semisal itu, hatta yanfira anhu, sehingga orang tersebut lari. Setiap dia melihat ada orang melakukan perkara yang haram, kadang langsung dia teriak, haram, apa kau tidak takut, gitu loh, dengan tegas gitu loh, dengan keras. Padahal setiap orang itu beda-beda. Ada yang perlu dikerasi, kalau dia santri mungkin sudah tahu. Ada orang yang perlu dilembuti, orang awam. Masing-masing orang itu perlu diporsikan sesuai dengan porsinya. Wa hadza laisa bithayyib, dan cara seperti ini dengan keras bukanlah perkara yang bagus. Li'anna hadza yuqabilu bidd, dikarenakan ini justru menghadapi dengan sebaliknya. Waqad qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, atau li'anna hadza yuqabal bidd, Justru yang demikian ini akan dihadapkan dengan yang sebaliknya, bukan
justru dia dapat bagus tapi dapat buruk nantinya. Waqad qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah lamma nuqila 'an Asy-Syafi'i ma yarahu fi ahli al-kalam. Sungguh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah tatkala dinukilkan kepada beliau tentang ucapan Imam Syafi'i terhadap pandangan Imam Syafi'i kepada ahlul kalam. Hina maqal, ketika Imam Syafi'i mengatakan kepada ahlul kalam, hukmi fi ahlil kalam ayyudrabu bil jaridi wan ni'al wa yutafu bihim fil asyair. Kata Imam Syafi'i, hukumanku untuk orang yang ahlul kalam agar mereka dipukul dengan pelepah kurma dan sendal, kemudian dikelilingkan, diarak ke kampung-kampung. Itu kata Imam Syafi'i. Wa yuqal, kemudian dikatakan, hadza jazaa'u man tarakal kitaba was sunnah wa aqbala 'alal kalam. Kata Imam Syafi'i, ini adalah balasan untuk orang yang meninggalkan Al-Quran dan Sunnah dan fokus belajar ilmu kalam. Itu hukum Imam Syafi'i. Ancaman Imam Syafi'i bagi orang yang belajar ilmu kalam dan tidak mau mempelajari Al-Quran dan Sunnah. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, innal insan idza nadhara ila haula wajadahu mustahiqina lima qalahu Syafi'i min wajhin. Kata Ibnu Taimiyah, seseorang kalau mencermati, mengamati, meninjau kepada ahlul kalam, niscaya dia akan mendapati ahlul kalam itu adalah orang yang memang layak, berhak mendapatkan apa yang diucapkan oleh Imam Syafi'i. Maksudnya kata Ibnu Taimiyah, coba kalau kita cermati ahlul kalam itu bagaimana mereka, niscaya apa yang dibilang oleh Imam Syafi'i itu benar. Walakinnahu idza nadhara ilaihim bi ainil qadari wal hayrati qad istawlat alaihim wasyaitan qad istahwadha alaihim fa innahu yaruqqu lahum wa yarhamuhum. Akan tetapi kalau orang tersebut meninjau kepada ahlul kalam tadi, mencermati ahlul kalam tadi dengan ainul qadari, dengan pandangan takdir, wal hayra qad istaulat alaihim, kebingungan telah menguasai mereka dan syaitan telah memperdaya mereka, maka sungguh hati orang tersebut akan kasihan, akan lunak dan menyayangi mereka. Jadi kalau kita tinjau dari dua sisi ahlul kalam itu, dari satu sisi memang mereka berhak untuk mendapatkan hukuman, tapi dari satu sisi lain kadang kasihan. Apa yang menyebabkan kasihan? Karena itu semua karena mereka kebingungan, mereka ditipu daya oleh syaitan. Wa yahmadullaha an afahu mimma batalahum bihi, sehingga dia akan memuji Allah dikarenakan Allah telah menyelamatkan dia dari apa yang Allah telah menguji ahlul kalam dengannya. Utu zakaan wa ma utu zakaan. Ahlul kalam diberi kecerdasan namun tidak diberi kesucian jiwa. Au utu fuhuman wa ma utu uluman. Au utu fuhuman wa ma utu uluman. Atau mereka cuma diberi pemahaman tapi tidak diberi ilmu. Au utu sam'an wa absaran wa afidah fama agna anhum sam'ahum wala absarahum wala afidatuhum min syai'. Mereka diberi pendengaran, penglihatan, hati, namun sedikit pun pendengaran, pandangan dan hati mereka bisa mencukupi mereka sedikit pun. Hakadha yanbaghi lana ayyuhal ikhwah
an nanzura ila ahli al-ma'asi bi'ainain. Demikianlah ayyuhal ikhwah, kita melihat orang yang terjatuh pada maksiat tadi dengan dua pandangan. Ainus syar'i wa ainil qadari. Pandangan syariat dan pandangan takdir. Ainus syar'i ay la ta'khuduna fillahi laumatu laim. Kama qala subhanahu wa ta'ala 'aniz zaniyah waz zani. Pandangan syariat mananya ay la ta'khuduna fillahi laumatu laim. Ya, tidak menghalangi kita di jalan Allah ini celaan orang yang mencela. Itu pandangan syariat. Jadi kalau kita memandang dari sisi syariat, ya orang yang maksiat tetap layak untuk dihukum. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla menyebutkan tentang pezina, fajlidu kulla wahidin minhuma mi'atal jaldah. Hendaklah cambuk masing-masing dari laki-laki dan perempuan yang berzina tadi 100 kali cambukan. Wala ta'khudkum bihima ra'fatun fi dinillah. Janganlah membuat kalian itu merasa kasihan ya terhadap mereka dalam urusan agama Allah Azza wa Jalla. Kemudian juga kata beliau, wa nanzur ilaihim bi'ainil qadar. Dan kita juga perlu melihat kepada mereka alul maksiat tadi dengan pandangan qadar. Fanarhamuhum wa narukkulahum wa nu'amiluhum bima narahu aqraba ila husulil maqsud wa zawalil makruh. Sehingga perlu bagi kita untuk menyayangi mereka, melembuti mereka, kita perlakukan mereka dengan apa yang kita pandang lebih mendekatkan kepada tercapainya tujuan dan hilangnya perkara yang tidak disukai tadi. Wa hadza min athari talibil ilmi. Ini diantara dampak pengaruh bagi seorang talibul ilmi. Bi khilafil jahil alladzi indahu ghirah. Berbeda dengan orang yang bodoh, yang cuma sekedar mengandalkan perasaan. Lakin laisa indahu ilm, akan tetapi dia tidak punya ilmu. Fatalibul ilmi ad-da'iya ila Allah yajibu ayasta'milal hikmah. Sehingga seorang penuntut ilmu yang berdakwah kepada jalan Allah, maka hendaklah dia menggunakan metode hikmah dalam berdakwah. Ya, orang yang berilmu ketika mengingkari kemungkaran dengan pandangan ilmu, ketika mengingkari kemaksiatan juga dengan pandangan ilmu. Wallahu ta'ala a'lam. Naktafi bihadzal qadar.